Baik, selanjutnya untuk segmen kedua dari modul pertama di mata kuliah tugas akhir 1, kita akan melanjutkan berkaitan dengan perencanaan studi tugas akhir. Nah, berikut ini ditunjukkan beberapa data berkaitan dengan apa yang akan kita bahas, terutama untuk perencanaan studi tugas akhir. Perencanaan studi tugas akhir tersebut diperlukan sehingga kita bisa melihat data mahasiswa, sehingga kemajuan atau progresnya bisa kita ikuti. Berikut ini adalah contoh data sampai diambil pada 27 Agustus 2019, jadi mungkin belum update sampai saat ini, tapi ini bisa digunakan sebagai ilustrasi untuk menunjukkan apa yang akan kita bahas pada segmen ini. Jadi pertama-tama kita memiliki data mengenai dosen pembimbing untuk studi mahasiswa. Ini kita akan melihat progresnya. Sebagai contoh, untuk angkatan 2014 setelah PRS kita mendapatkan data dari keseluruhan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, terutama untuk angkatan 2014 adalah 74% lebih. Sedangkan untuk pada periode yang sama, angkatan selanjutnya mengalami peningkatan, data bisa kita dapatkan mencapai 93% lebih. Kemudian sampai diupdate, sampai tanggal ini diupdate, sampai tanggal 2019 datanya bisa kita dapatkan lebih lengkap. Ini 100% dan ini belum mencapai 100% karena mungkin belum mengambil tugas akhir. Ada beberapa mahasiswa atau sebagian yang belum mengambil tugas akhir atau belum mengupdate datanya. Nah, selama perjalanan berkemungkinan kita bisa mendapatkan data berkaitan dengan perjalanan tugas akhir. Di tengah jalan ada kemungkinan untuk pindah dosen pembimbing yang sudah disepakati oleh mahasiswa dan dosen, baik dosen yang sebelumnya dan dosen yang akan dituju selanjutnya. Nah, di sini ditunjukkan kurang lebih datanya ada sekitar 5,71%. Ada mahasiswa yang melakukan perpindahan dari topik tugas akhirnya mungkin, atau datanya yang tidak tersedia, atau alasan yang lainnya. Kemudian pada angkatan 2015 ini mencapai 16% lebih. Nah, selanjutnya kita akan melihat data lulusan di mata kuliah tugas akhir 1 yang kita harapkan terjadi di semester 7 pada angkatan ini. Untuk target lulus tepat waktu di sini mencapai 94% lebih. Dan kemudian untuk tugas akhir 1 yang lulus pada semester 8 atau kelas semester 8, yang kelas diambil semester 8, ini tadi kelas semester 7, ini 87,50%. Kemudian ini adalah data lulusan tugas akhir 1 sehingga bisa sidang sampai Oktober, itu adalah 91,43%. Nah, dari sini kita bisa melihat datanya yang 91%, sehingga memberikan peluang akan menyelesaikan studi tepat waktu pada wisuda Juli atau wisuda Oktober, yaitu sebanyak 77% lebih. Nah, ini adalah data lain-lain berkaitan dengan total mahasiswa, terus kemudian mahasiswa yang mengambil TA1 pada semester 7 dan mahasiswa yang mengambil TA1, ini harusnya TA1 semester 8, ada 16. Demikian untuk data yang di sebelah kanan kolom ini. Kita bisa lihat juga perbandingannya. Misalkan ketika ada yang lulus pada sampai sidang 55,55% pada TA1 sampai Oktober. Nah, ini untuk peluang lulus studinya tepat waktu
masih belum update, yaitu 36,49%. Selanjutnya ini adalah beberapa data untuk menunjukkan pada angkatan 2014. Diharapkan ketika mengambil mata kuliah pada semester 7 yang dimulai bulan Juli, ya Agustus atau ya Agustus, bulan Agustus, diharapkan kan kita bisa menyelesaikan sidang pada Desember pada tahun yang sama. Tapi kalau kita lihat baru ada data angkatan 14 ini, 2014 ini baru ada yang sidang pada bulan Februari. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 6 bulan lebih berdasarkan data ini. Ada kemungkinan juga ada mahasiswa yang masih fokus untuk menyelesaikan kuliah atau ujian pada semester 7, sehingga baru bisa dilaksanakan di semester 8. Demikian juga datanya selanjutnya kita lihat ada 2 pada bulan Maret, bulan April ada 3, bulan Mei ada 3, kemudian bulan Juni di sini ada 15. Ini untuk kelas semester 7 dan ini semester 8. Kemudian ini pada bulan Juli ada 12 dan 6. Demikian selanjutnya. Sedangkan untuk angkatan 2015, ini sudah mulai ada peningkatan. Januari sudah mulai ada yang sidang, kemudian Februari juga ada, meskipun menurun secara jumlahnya di sini sampai data yang belum kita update pada Agustus 2019. Nah, untuk data dosen pembimbing kita bisa melihat dari website akademik di fakultas. Ini adalah beberapa data dosen yang terbagi dalam beberapa kelompok keahlian. Ini untuk kelompok keahlian yang pertama ada geofisika terapan dan eksplorasi. Ada beberapa nama dosen di situ, mungkin ada beberapa topik penelitian. Kalau kita bisa membaca mengenai profil dari dosen-dosen tersebut. Nah, terutama ini beberapa metode geofisika yang bisa dipelajari lebih lanjut berkaitan dengan gravitasi, geomagnetik, resistivity, elektromagnetik, seismik refraksi, komputasi, dan lain-lain. Selanjutnya untuk kelompok keahlian yang kedua ada geofisika global. Di sini ada juga beberapa dosen dengan beberapa data berkaitan dengan topik penelitian. Jadi nanti kita akan belajar bisa lebih jauh berkaitan dengan seismologi, tomografi, GPS, geomekanika, seismik refleksi, seismik refraksi, kemudian magnetisme batuan, pasif seismik, dan lain-lain. Untuk kelompok keahlian yang ketiga, kita ada juga seismologi, eksplorasi, dan rekayasa dengan beberapa dosen, dan juga profilnya bisa dilihat beberapa topik penelitian. Di situ kurang lebih kita bisa lebih jauh mempelajari berkaitan dengan seismik refleksi, seismik refraksi, tomografi, instrumentasi, dan rock physics. Nah, nanti akan dilibatkan dalam beberapa aplikasi. Demikian juga untuk metode-metode yang sebelumnya sudah disebutkan pada slide sebelumnya tadi, itu juga berkaitan dengan aplikasi yang bisa dibahas untuk metode-metode geofisika tersebut. Secara umum, topik penelitian studi geofisika kita perlu menentukan, ya secara umumnya ada 3 poin berikut ini. Bisa jadi kita mempelajari atau menggunakan aplikasi metode geofisika, atau kita akan melakukan pengembangan metode geofisika. Ya, tujuannya untuk apa? Biasanya berkaitan dengan beberapa bidang, berkaitan dengan ilmu kebumian atau geoscience, berkaitan dengan keteknikan, geoteknik, eksplorasi, mitigasi bencana alam, scientific, dan atau lain-lain.
Nah, karena kita berkaitan dengan metode geofisika, nah kita seringkali juga berhubungan dengan studi area tertentu. Jadi kita memiliki suatu subjek geologi atau kondisi bawah permukaan tertentu. Berikut ini adalah contoh untuk pengisian data dosen pembimbing atau rencana dosen pembimbing. Jadi kita perlukan data yang diisi oleh mahasiswa dan juga sudah melakukan komunikasi dengan calon dosen atau dosen pembimbingnya, kemudian mulai menentukan topik penelitiannya, dan kemudian mulai mengisikan juga data-data berkaitan dengan dosen pembimbing satu atau mungkin juga ada dosen pembimbing kedua. Ini adalah beberapa contoh yang bisa dibaca. Nah, contoh-contohnya untuk menentukan topik penelitian atau mungkin judul tugas akhir yang sudah difinalisasi. Berikut ini adalah ilustrasi untuk dokumentasi proses pembimbingan, proses bimbingan tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Jadi setelah kita melakukan komunikasi atau mahasiswa melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing, bisa dimulai studi atau diskusinya. Ini kalau kita melakukan pada kondisi bisa melakukan tatap muka, ada dosen pembimbing, kemudian ada beberapa mahasiswa atau mungkin ada 1 atau 2 mahasiswa atau lebih. Kita bisa melihat datanya. Sebagai contoh, misalkan kita punya beberapa data di sini, jadi kita bisa melihat kapan dimulai studi dan kapan progres sampai tugas akhir 1 selesai, kemudian tugas akhir 2 selesai. Ini adalah ilustrasi yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dari beberapa contoh yang ada sebelumnya. Nah, ini ada beberapa pertemuan yang tercatat, misalkan untuk menyelesaikan tugas akhir 1 ada yang diskusi sampai beberapa kali, lebih banyak, kisaran 20-an atau ya seperlunya, secukupnya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Dan kemudian untuk studi tugas akhir 2 mungkin ini juga bisa memberikan gambaran berapa banyak waktu yang diperlukan untuk bisa berkoordinasi, berdiskusi berkaitan dengan tugas akhir tersebut. Nah, ini adalah contoh timeline dari misalkan kita diskusi, kalau misalkan kita melakukan koordinasi secara online. Nah, misalkan pertama-tama pasti menghubungi dosen pembimbing, calon dosen pembimbing menyampaikan ingin pindah bimbingan tugas akhir atau ingin menyampaikan mendaftar sebagai daftar mahasiswa bimbingan tugas akhir. Mungkin bisa melalui WhatsApp, email, ataupun mungkin telepon, kemudian menyampaikan beberapa progres untuk penentuan topik tugas akhir dan juga diskusi sampai diizinkan untuk melakukan sidang tugas akhir 1 dan selanjutnya. Nah, pada perkuliahan kita selanjutnya kita akan membahas juga berkaitan dengan laporan atau template penulisan proposal dan juga laporan tugas akhir 1. Ini mungkin akan kita bahas lebih banyak di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa disampaikan untuk segmen ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.